Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para Bapak Ibu dan saudara semua penyimak kajian online juga mengaji. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah memudahkan kita untuk mengkaji Kitabul Imarah, kitab yang dikaji oleh teman-teman kita di Islam Jamaah. Oleh karena itu kita mengkaji ini, pertama kita luruskan niat bahwa kita mengkaji ini bukan untuk menyerang, bukan untuk mencari kekurangan kesalahan mereka, tapi untuk jujur, untuk membenarkan, meluruskan apa yang dimau oleh para ulama as-salafus salih. Oleh karena itu kita buka Kitabul Imarah halaman 52 bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Zuhair ibnu Harbin hadatsana Jarir an Suhail an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yarda lakum salatan wa yakrah lakum salasan. Jadi kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan sesungguhnya Allah ridho bagi kalian 3 perkara dan Allah benci bagi kalian juga 3 perkara. Fayardalakum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, Allah ridha kepada kalian yaitu kalian menyembah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah saja. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dan kalian tidak mensyirikkan Allah kepada sesuatu pun, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang kedua. Wa anta tashimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yang ketiga yaitu bahwa kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara bersama-sama, secara berjamaah dan tidak berpecah belah. Ini ada 3 hal yang dicintai oleh Allah terhadap kita, yaitu kita hanya menyembah kepada Allah, meninggalkan syirik dan beribadah kepada Allah dengan cara berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Wa yakrah lakum dan Allah membenci kalian. Yang pertama qila wa qala. Yang pertama yaitu kita terlalu percaya dengan katanya-katanya. Qila dikatakan wa qala dan berkata dia. Katanya-katanya, percaya dengan gosip tanpa ilmu, percaya dengan ucapan berita tanpa ilmu, tanpa kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu waqaf khasas soal dan kalian memperbanyak pertanyaan yang sifatnya menjatuhkan atau tidak bermanfaat. Kalau bertanya dengan tujuan ada kemanfaatan, tidak dengan tujuan menjatuhkan, maka itu diperbolehkan. Wa idha'atal mal dan menyia-nyiakan harta. Ini yang 3 hal yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau kita melihat hadis ini, Rasulullah SAW pertama mengajarkan kita itu tauhid yang pertama. Ini puncak keridhaan dari Allah. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Ini adalah inti dari seluruh agama. Ridha Allah pertama adalah tauhid. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, rahimahullah mengatakan, jami'ul awamir tarji'u ila tahqiqit tauhid. Kata beliau, seluruh perintah agama itu kembali kepada realisasi dari tauhid. Maka tauhid itu menjadi sebab terbesar seseorang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebab murka dari Allah itu adalah kebalikan dari tauhid, yaitu mensyirikkan Allah. Kemudian perkataan Rasulullah SAW, sabda Rasulullah dari ta'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh pada tali Allah. Makna tali Allah itu menurut sahabat itu adalah Al-Quran atau sunnah atau Islam itu
sendiri. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan hablullahi wal Quran. Tali Allah itu adalah Al-Quran. Nah, di sini juga diterangkan wala tafarraqu. Jadi kita dilarang untuk berpecah belah. Ini sebagai melengkapi lafadz i'tisam, berpegang teguh. Yaitu bukan sekedar bersatu, tapi bersatu di atas kebenaran. Maka Imam As-Shatibi ketika menjelaskan hadis ini, bab jamaah, beliau mengatakan, Al-Imam As-Shatibi mengatakan dalam kitab Al-I'tisam, al-ijtima'u, maksudnya persatuan, al-mamduh yang terpuji, maka al-sunnah. Persatuan yang terpuji adalah yang di atas sunnah. Jadi bukan semua persatuan itu dipuji, tapi yang dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh Rasulullah, yaitu persatuan di atas kebenaran, di atas sunnah. Persatuan tanpa tauhid itu berarti tertolak. Sedangkan lafadz qila wa qala itu katanya itu adalah ucapan tanpa ilmu, gosip tentang agama, bicara tanpa dalil, itu semua dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tenggelam dalam ucapan tanpa manfaat. Kasratus soal, banyak bertanya, itu pertanyaan-pertanyaan bukan tentang ilmu, tapi bertanya tentang memberatkan orang lain, bertanya tentang hanya debat-debat, bertanya tentang sia-sia. Jadi pertanyaan bukan untuk kebenaran. Maka ini tidak diperbolehkan. Dalam hadis Sahih Muslim dan Bukhari, Rasulullah mengatakan inna a'dhamal muslimin jurman man sa'ala an syai' fahurrima. Termasuk dosa terbesar dari kaum muslimin yaitu ketika dia bertanya sesuatu yang semula pertanyaan itu diperbolehkan, karena arah pertanyaan ini hukumnya menjadi haram. Ini yang tidak diperbolehkan. Jangan menyia-nyiakan harta, ini termasuk tabdir. Ini hadis larangan untuk berbuat mubadzir, tabdir, tidak boleh menyia-nyiakan harta. Hadisna Ahmad ibn Mani, hadisna Nadhr ibn Ismail, yaitu Abul Munghirah an Muhammad bin Suwaqah an Abdullah bin Dinarin an Ibn Umar qala khadabana Umar bil Jabiyah. Jabiyah itu tanah Jabiyah. Suatu saat Umar bin Khattab berdiri di atas tanah Jabiyah. Faqala ya ayuhan nas inni qumtu fikum kama qami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina. Wahai kaum muslimin, wahai manusia, aku berdiri di sini di hadapan kalian ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami waktu dulu. Faqala usikum bi ashabi, kata Rasulullah ketika berdiri di sini. Beliau mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian agar berpegang teguh kepada para sahabatku, kata Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, generasi setelah mereka. Berarti setelah sahabat tabi'in, para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya mereka para tabi'in, yaitu para tabi'in, memang tabi'in. Berarti 3 generasi awal. Tsumma yafshul kadzib, kemudian setelah itu akan tersebarlah kedustaan. Setelah 3 generasi awal ini, maka akan tersebar kedustaan. Memang benar setelah itu banyak tersebar hadis-hadis palsu. Hatta yahlifar rajulu wa la yastahlaf. Sampai-sampai ada seseorang yang bersumpah padahal dia tidak dimintai sumpah untuk membenarkan kedustaannya. Dia bersumpah padahal tidak dimintai sumpah, padahal ini tidak diperbolehkan. Wa yashhadu syahidu wa la yastashhad. Bahkan ada orang yang mau menjadi saksi, mau bersaksi padahal dia tidak dimintai saksi. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisahuma asy-syaitan. Ingatlah, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ini berarti menutup pintu kemaksiatan dari awal.
Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Tetapilah jamaah dan takutlah kalian pada berpecah belah. Persatuan, menetapkan persatuannya umat Islam. Bersatulah kalian, jangan bermusuhan, jangan terpecah belah, karena kekuatan kalian akan hilang. Karena kalau memang berpecah belah, kekuatan Islam itu akan hilang. Kekuatan itu Islam itu kuat itu ketika dipimpin oleh satu orang pemimpin, seperti yang terakhir dipimpin oleh Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz. Itu kan Islam menjadi satu, kuat. Ya kan? Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnain ab'ad. Sesungguhnya syaitan itu bersama orang sendirian, dan dari dua orang dia lebih menjauh, lebih pergi. Godaannya setan itu melemah ketika kita bersatu, ketika kita berjamaah. Man arada buhbuhadal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang menginginkan derajat tinggi di surga, maka hendaklah dia menetapi al-jamaah. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fadzalikal mukmin. Barang siapa yang bergembira dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka itulah orang iman. Jadi hadis ini termasuk wasiat besar dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Isinya bukan sekedar nasihat biasa, tapi ini peta dari keselamatan umat di akhir zaman. Karena apa? Karena di dalamnya ada tata cara beribadah. Pertama, mengikuti manhaj salaf, yaitu Rasulullah sudah berpesan, ikutilah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini dari kaidah mengikuti manhaj salaf itu dalam hal ibadah. Kemudian bahaya fitnah. Di sini juga diterangkan tentang bahaya-bahaya fitnah. Kemudian diterangkan tentang hakikat dari jamaah dan ciri orang iman itu sendiri. Dari awal Rasulullah sudah memberikan pesan kita, memuji para sahabat, mengikuti tata cara para sahabat. Makanya seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, mengatakan, "Man kana mustanna falaisa tanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah orang-orang, artinya sahabat yang telah wafat. Itu generasi awal itu. Nah, tiga generasi terbaik dalam umat Islam itu sudah diurutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini adalah dalil manhaj salaf, jalan keselamatan. Bukan dalil kelompok tertentu, bukan tokoh baru, bukan jamaah modern, itu bukan. Kemudian yang kedua itu tanda rusaknya zaman. Rusaknya zaman itu sama Rasulullah terkesan disampaikan oleh Rasulullah bahwa rusaknya zaman ketika banyak thumma yafshul kadzib, banyak tersebar kedustaan-kedustaan. Nabi menyebutkan 3 tanda, yaitu pertama, dusta merajalela, sumpah sembarangan, kesaksian palsu. Nah, sekarang kita lihat, tengok sekarang ini, hoax itu, kabar burung tentang agama itu sudah tersebar di media sosial, bahkan di grup-grup para ibu-ibu, dan itu dianggap benar. Banyak ceramah-ceramah yang terkesan baik, tapi di luar dasar agama, yang dinilai hanya lucunya saja, baiknya saja, dan banyak pengikutnya. Bahkan mengaku bisa bahasa burung, bahasa malaikat, bahasa jin, bahasa semut, dan lain sebagainya. Dan ini ada pengikutnya. Dalil mulai dipelintir. Ini contoh rusaknya zaman sekarang. Kemudian di sini Rasulullah juga menerangkan larangan khalwat. La yakhluwanna rajulun bimra'atin, itu kata Rasulullah. Janganlah seorang laki-laki menyendiri khalwat dengan perempuan. Ini kaidah besar. Islam menutup pintu zina, bukan cuma melarang zina, tapi menutup dari awal. Makanya ikhtilat itu dibatasi, khalwat itu diharamkan, pacaran itu dilarang, karena setan itu sangat realistis. Setan membisiki manusia itu sangat realistis. Yang kelima, contohnya kelima ini wasiat dari Rasulullah, wasiat intinya, yaitu wajib berjamaah. Inilah hadis inti dari hadis ini.
Jadi Rasulullah menekankan pada alaikum bil jamaah. Tapi yang jadi pertanyaan kita, jamaah yang mana? Yang sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Ya ini sering disalahpahami oleh banyak kelompok, termasuk kelompok yang dulu kita ada di dalamnya, itu Islam jamaah. Karena mengklaim kelompoknya paling benar, di luar kelompoknya bukan Islam. Berarti dia memelintir makna dari hadis ini. Padahal maksud dari jamaah sesuai dengan pengertian Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Ini jawaban tegas dari ulama bahwa jamaah itu bukan eksklusif. Ditambah Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya beliau mengatakan al-jama'atu ismun li ahli Islam idza jatama'u 'alal haqq. Jamaah ini adalah kaum muslimin yang bersatu di atas kebenaran. Di atas kebenaran, kaum muslimin yang bersatu di atas kebenaran. Jadi syarat jamaah itu dia berdiri di atas kebenaran. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kita bahayanya menyendiri. Fa'inna syaitan ma'al wahid. Ini bukan sekedar sendiri secara fisik, itu tidak, tapi sendiri secara manhaj. Kita menyempal dari kaum muslimin, kita jauh dari ulama-ulama, ya kan? Pendapat kita, amalan kita jauh dari ulama. Ini berarti menyempal. Dan yang terakhir, yang selanjutnya Rasulullah menerangkan tentang jalan surga yang paling tengah, yang mempunyai derajat tertinggi, yaitu man arada bihul hatal jannah falyalzamil jamaah. Caranya yaitu cuma satu, yaitu melazimi jamaah yang ahlu sunnah, bukan jamaah yang pengakuan saja. Dan penutup, kata Rasulullah, nasihat Rasulullah yang penutup itu yang paling menyentuh, yaitu ukuran iman seseorang. Rasulullah menyebut orang itu mukmin. Ini bukan banyak pengikut, bukan banyak hafalan, bukan banyak jabatan, tapi ketika hati itu merasa senang ketika melakukan kebaikan dan sedih ketika melakukan maksiat, maka inilah yang disebut dengan keimanan orang iman. Jadi hatinya itu masih ada unsur imannya, ada keimanannya. Kita lanjut. Hadatsana Yahya ibn Musa, hadatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ibrahim ibn Maimun, an ibni Tawus, an Abih, an ibni Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi ma'al jamaah. Tangannya Allah bersama jamaah. Ini Rasulullah mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, tangan Allah itu bersama jamaah. Hadis ini termasuk kaidah besar dalam manhaj al-sunnah tentang pentingnya berpegang teguh terhadap jamaahnya kaum muslimin. Namun hadis ini sering juga disalahpahami, seolah-olah membenarkan semua kelompok yang menisbatkan dirinya sebagai jamaah. Padahal para ulama salaf telah menjelaskan maknanya dengan tegas. Makna tangan Allah, ulama menjelaskan, memaknai. Jadi termasuk Imam Al-Mubarakufuri rahimahullah memaknai yadullah. Yang di sini bukan makna fisik, tapi makna pertolongan, penjagaan, taufik, keberkahan. Al-Mubarakufuri rahimahullah, dia pensarah dari Sunan Tirmidzi, dia mengatakan wal muradu biyadillahi ma'iyyatun nasri wal hifdzi wal ma'unah. Yang dimaksud dengan tangan Allah di sini adalah kebersamaan. Al-jamaah itu adalah berupa pertolongan, penjagaan, dan bantuan dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makna al-jamaah itu, kita mengerti makna jamaah itu penting. Jamaah itu apa? Jamaah itu kita menetapi kebenaran. Meskipun hanya seorang, kita menetapi kebenaran, pasti ditolong oleh Allah. Pasti ditolong oleh Allah. Hadatsana Abu Bakar ibn Nafi' Al-Bashri, hadatsani al-Mu'tamir ibn Sulaiman, hadatsana Sulaiman al-Madani an Abdullah bin Dinarin an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah wa man syada ilan nar. Di sini Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan. Tangan Allah bersama jamaah
Barang siapa yang menyelisih jamaah menyendiri, maksudnya maka dia menyendiri menuju neraka. Hadis ini adalah dalil dalam bab ijma' umat. Ijma' umat. Kewajiban bersama jamaah. Bahayanya menyimpang dari kebenaran. Namun harus difahami dengan pemahaman ulama-ulama salaf, bukan dengan pemahaman tafsir kelompok tertentu. Artinya Allah tidak mengumpulkan umat di atas kesesatan. Ini adalah dalil tentang ijma', kesepakatan ulama. Artinya jika seluruh ulama ahli sunnah itu sepakat, maka itu kebenaran. Bukan maksudnya mayoritas manusia itu tidak. Karena mayoritas manusia yang tidak memiliki ilmu itu tentu tidak benar. Tapi di sini adalah kesepakatan ulama ahli sunnah ketika menentukan hukum, maka mereka di atas kebenaran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan la tajtami ummatu Muhammadin ala dhalalah. Umat Muhammad ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ibnu Taimiyah juga mengatakan wal ijma'u hujjatun qati'atun la tajuzu mukhalifatuh. Ijma' adalah hujjah yang pasti dan tidak boleh diselisihi. Ini tentang ijma'nya kaum muslimin. Sedang untuk makna tangan Allah sudah kita bahas tadi. Kemudian waman syadda ila nar. Barang siapa yang mencil, kalau dalam jamaah dulu mencil itu menyendiri, maka menyendirinya dalam neraka. Maksudnya mencil ini adalah menyimpang dari kebenaran, keluar dari manhaj tata cara ibadahnya para sahabat, memisahkan diri dari sunnah. Bukan sekedar tidak ikut kelompok, itu tidak. Jangan ikut kelompok, punya imam yang dibeat, tapi menyelisihi manhajnya para sahabat, menyelisih ulama-ulama salaf, berarti ini namanya mencil, namanya syad. Ini namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan asyadu man khalafal haqq wa in kana katsiran. Orang yang menyimpang, yang syad adalah yang menyelisihi kebenaran walaupun banyak pengikutnya. Maka hadis ini sering sekali kita dengar dipakai oleh kelompok untuk mewajibkan baiat kelompok, memutlakkan kelompoknya itu di atas kebenaran, menakut-nakuti kalau keluar dari kelompoknya itu pasti keluar dari jamaah, menyendiri. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya bukan seperti itu. Jadi ukuran kebenaran dalam hadis ini itu adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat dan 3 generasi awal itu. Hadisna Ahmad ibn Hanbal wa Muhammad ibn Yahya qala hadisna Abu Mughirah hadisna Sufman wa hadisna Amr ibn Uthman hadisna Baqiyah qala hadisni Sufwan nahwahu qala hadisni Ashar ibn Abdullah Al-Harazi an Abi Amir Al-Hawzani an Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qama fina faqala. Jadi kata siapa? Abi Amir, dia mengatakan, menjelaskan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sesungguhnya dia pernah berdiri di kalangan kami. Kemudian dia mengatakan faqala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariku ala 73 thintani wa sab'una finnar wa wahidatin fil jannah wa hiyal jamaah. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan dia mengatakan bahwa Rasulullah pernah berdiri di kalangan kami dan mengatakan ala inna man qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab itu telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka. Tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga. Semuanya masuk ke dalam neraka. Itu ahli kitab. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, dan umat ini itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 masuk ke dalam neraka dan 1 golongan masuk ke dalam surga, ke jannah, yaitu al-jamaah. Jadi makna hadis ini secara global, hadis ini menjelaskan tentang umat Islam itu pasti terpecah. Tidak semua umat Islam itu selamat. Artinya harus mencicipi
neraka dulu. Dan hanya satu golongan yang selamat. Nama golongan itu adalah al-jamaah. Yang jadi masalahnya apa? Nah, yang jadi masalahnya itu semua orang mengklaim bahwa mereka di atas al-jamaah. Inilah banyak penyimpangannya. Jadi tafsir tentang makna al-jamaah itu ulama salaf tidak memahami jamaah itu sebagai kelompok menyempil, menyendiri dari kaum muslimin. Kemudian mendirikan baiat, ada strukturnya. Tapi al-jamaah itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu kebenaran yang dipegang oleh para sahabat. Para sahabat di sini dia menetapi kebenaran. Makanya seperti Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan al-jama'atu hum ahlus-sunnah wal athar. Jamaah itu adalah mereka yang menetapi ahli sunnah. Ahli sunnah menetapi sunnah-sunnah Rasulullah, juga menetapi asar. Asar itu perkataan para sahabat, perbuatan para sahabat. Imam At-Tabari rahimahullah juga mengatakan al-jamaah itu humul ladzina ala ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam washabuh. Mereka adalah berada di atas ajaran Nabi dan para sahabatnya. Maka jelas bahwa yang dimaksud jamaah itu menetapi Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itulah yang dimaksud dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Akhbarni Yazid ibn Harun ana baqiyah hadatsani Safwan bin Rustum an Abdurrahman bin Maisarah an Tamim ad-Dari qala tatawwala an-nasu fil bina fi zaman Umar. Kata Tamim ad-Dar, beliau mengatakan bahwa para kaum muslimin saat itu, saat zamannya Umar bin Khattab, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan di zamannya kekhalifahan Umar bin Khattab. Faqala Umar, ya ma'syarul Uraib, Arib atau Uraib, bisa Uraib atau Arib, al-ardo innahu la islama illa bi jamaah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi ta'ah. Kemudian Umar bin Khattab mengingatkan, wahai bangsa Arab, kembalilah ke tanah, kembalilah ke tanah. Artinya rendah hatilah, sederhanalah. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, persatuan. Dan tidak ada jamaah kecuali dengan adanya kepemimpinan. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Faman syawadahu qaumuhu 'alal fiqhi kana hayatan lahu walahum. Barang siapa diangkat oleh kaumnya, dijadikan pemimpin karena dia memiliki ilmu, maka itu kehidupan baginya dan kehidupan bagi kaumnya. Wa man sawwadahu qaumuhu ala ghairi fiqhin kana halakan lahu walahum. Dan barang siapa yang diangkat oleh kaumnya, dijadikan pemimpin tapi tidak di atas ilmu, maka itu kerusakan untuknya dan kerusakan untuk kaumnya. Dia juga rusak, kaumnya juga rusak. Jadi asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini ada tiga inti utama yang harus kita lihat. Pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengkritik terhadap kemewahan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh bangsa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu prinsip sosial umat Islam, kaum muslimin. Nah, itu harus terjalin ketika kaum muslim berkumpul, itu harus terjalin jamaah, kepemimpinan, imarah dan taat. Harus berfungsi semua. Sedangkan yang ketiga yaitu syarat pemimpin, kata Umar bin Khattab, itu harus memiliki ilmu. Karena memiliki ilmu maka jamaahnya yang dirahmat itu akan hidup, artinya akan mulia, dia pun juga akan mulia. Tapi kalau tidak memiliki ilmu maka akan hancur. Jadi konteks asar ini kenapa Umar berkata begitu? Karena latar belakangnya adalah orang Arab itu mulai bermewah-mewahan, mulai membangun rumah tinggi, mulai ada tanda-tanda cinta terhadap dunia. Umar langsung mengingatkan, Islam itu agama kesederhanaan dan tanggung jawab. Al-ardo, ini maksudnya rendah hatilah, jangan tinggi hati, jangan tertipu dengan dunia. Seperti kalau kita lihat ungkapan Arab dulu,
ilzamil ard, katanya, ilzamil ard, tetaplah membumi meskipun kamu kaya raya, tapi tetaplah membumi. Itu Umar mengingatkan bangsa Arab. Kemudian Umar juga mengingatkan innahu la islam ila jamaah. Jamaah itu tidak tegak dengan sendiri, tapi dengan berjamaah, dengan kolektif, dengan berjamaah. Karena syariat banyak yang bersifat sosial, harus dikerjakan secara berjamaah, tidak bisa dikerjakan sendiri. Contohnya sholat Jumat, contoh lagi jihad, hudud, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah syariat-syariat yang harus dikerjakan secara berjamaah. Dan itu menjadi ciri khas dari kaum muslim, dari Islam itu sendiri. Makanya Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau juga mengatakan wa'lam annal Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam wa la yaqum ahaduhuma illa bil jamaah. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, dan tidak akan tegak kecuali dengan berjamaah. Maksud jamaah di sini adalah jamaahnya kaum muslimin secara umum, bukan kelompok eksklusif. Tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan. Maknanya setiap komunitas, setiap kelompok, setiap orang yang berkumpul itu butuh pemimpin, butuh pemimpin. Karena kalau tidak ada pemimpin maka akan terjadi chaos, rame, peperangan. Kemudian tidak ada kepemimpin tanpa ada ketaatan, wal imaratan ila bita'ah. Itu artinya pemimpin tidak berarti jika tidak ditaati. Tidak ada fungsinya kalau tidak ditaati. Tapi dalam hal kebaikan, maka taat dalam kepada pemimpin itu muqayyad. Muqayyad itu dibatasi oleh syariat. La ta'ata li makhlukin fi maksyiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam hal maksiat, maksiat kepada Allah. Jadi asar ini sering digunakan, disalahgunakan juga oleh teman kita di Islam Jamaah, sehingga mereka membentuk keimaman dengan perkataannya Umar bin Khattab ini. Kemudian Umar juga menjelaskan, berpesan bahwa standar pemimpin Islam, ini bagian penting dari asar ini, adalah mereka yang mengetahui fikih agama, mempunyai ilmu. Maka itu kehidupan. Kenapa? Karena ilmu itu adalah keadilan, ilmu adalah hikmah, ilmu itu adalah keselamatan. Bagaimana mungkin ketika seseorang menjadi pemimpin tidak memiliki ilmu, berarti hilang keadilannya, hilang hikmahnya, dan hilang keselamatan umat, akhirnya hancur. Babu maja fi manaqibi Abi Bakar wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bab tentang manaqibnya, pangkatnya Abi Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Hadatsana Hasan ibn Sabah al-Bazzar, hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Zaidah an Abdul Malik bin Umairin an Rib'in an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian ikutilah dua orang ini setelah saya mati, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, juga ada penguat dari sahabat lain. Hadisnya hasan sahih. Ini dalil utama keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dalil manhaj khulafaur rasyidin. Nah, di sini Rasulullah memerintahkan kita agar menjadikan teladan mereka berdua. Ikutilah jalan mereka, bukan sekedar hormat saja, tapi mengikuti jalannya, ittiba kepada perbuatan-perbuatannya. Kenapa harus dikhususkan Abu Bakar dan Umar? Karena mereka termasuk bagian khulafaur rasyidin yang paling utama, yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling paham terhadap agama. Bahkan keduanya itu sampai mati pun disandingkan dengan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kalau dalam hadis lain ketika membahas manaqibnya Abu Bakar, lau kuntu muttakhidan khalilan la'attakhidtu Abu Bakar khalilan. Seandainya saya mengambil khalil, kekasih, pasti saya akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Itu keutamaan dari Abu Bakar. Hadatsana Salamah ibn Syabib, hadatsana Muqari an Haywah ibn Shuraihin an Bakar bin Amrin an Musharrih bin Ha'an
an Uqbah bin Amir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada nabi setelahku niscaya dia adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini riwayat juga Hasan, juga di Hasan sahihkan oleh Albani. Jadi hadis ini bukan menetapkan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Justru sebaliknya, beliau menegaskan tidak ada nabi setelahku. Jadi orang-orang yang mengaku sebagai nabi itu kan kata Rasulullah sebagai pengikut Dajjal. Tapi kalaupun seandainya pun ada nabi, maka yang layak menjadi nabi adalah Umar ibn Khattab. Karena nabi itu sebagai khatamun nubuwah, nabi yang penutup yang terakhir. Laula khatmun nubuwah lakana Umar ahlan laha. Itu kalau dalam kata ulama, kalau bukan karena kenabian sudah ditutup, maka Umar lah yang pantas meneruskan kenabian. Kenapa bisa Umar? Karena Umar itu kuat di dalam kebenaran dan tajam sekali firasatnya. Banyak wahyu yang sesuai dengan pendapatnya Umar radhiyallahu anhu. Hadatsana Muhammad bin Khalid, hadatsana Muhammad bin Aid, hadatsana Walid, hadatsana Isa ibnu Yunus, hadatsani fima hadatsahu ibnu Li'adi ibni Adi al-Kindi an Umar anna Umar ibn Abdul Aziz kataba anna man sa'ala an mawadil fai fa huwa ma hakama fihi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz ini sebagai tokoh bahkan dimasukkan kepada khalifah kelima karena zamannya itu benar-benar makmur, umat Islam bersatu. Dia pernah menulis, barang siapa yang bertanya tentang pembagian harta fai itu harta yang diperoleh dari peperangan atau fai. Kata Rasulullah, kata Umar bin Abdul Aziz, maka ikutilah yang telah ditetapkan yang ditetapkan oleh Umar ibn Khattab. Jadi Umar bin Khattab menetapkan pembagian dari fa itu. Fa itu harta yang diperoleh ketika menyerang kaum kufar, kemudian tidak sampai terjadi peperangan. Mereka meninggalkan kaumnya. Bukan harta jarahan, beda dengan jarahan. Kalau mau tahu hukum harta fa, maka lihatlah Umar bin Khattab dalam menghukumi, kata Abdul Aziz bin Umar. Farahul mu'minun adlan muwafiqan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam jalallahu al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Dan orang-orang iman itu melihat Umar adalah seseorang yang adil, yang mencocoki sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah menjadikan kebenaran berada di lisan dan hatinya Umar bin Khattab. Hadatsana Ahmad bin Yunus, hadatsana Zuhair, hadatsana Muhammad bin Ishaq an Ma'hulin an Mudhaifi bin al-Haris an Abi Dzar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah ta'ala wada'al haqqa ala lisani Umar yaqulu bi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran berada pada lisan Umar. Dia berbicara dengan kebenaran. Ini hadis yang banyak sekali diriwayatkan oleh para muhaddisin. Ada lafaz lain yaitu innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar wa qalbi yang di atas tadi. Ini bukan berarti Umar itu maksum, itu tidak. Karena Umar ini pernah ditegur oleh seorang mukminah, itu kan karena ijtihadnya itu yang keliru, pernah ditegur. Tapi maknanya mayoritas dari ijtihadnya Umar ini benar, karena Allah memberikan taufik khusus kepada Umar. Ada kelebihan Umar dibanding sahabat-sahabat yang lain. Babun hadatsana Muhammad bin Auf At-Ta'i, hadatsana Muhammad bin Ismail, hadatsani Abi qala Ibnu Auf wa qara'tu fi asli Ismail qala hadatsani Dhamdam an Suraih an Abi Malik yakni Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ajarakum min salasi khilalin
alla yad'u 'alaikum nabiyyukum fatahliku jami'an wa la yadharu ahlul batil ala ahlil haqq wa la tajtami'u ala dhalalah. Jadi kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan sebenarnya Allah menyelamatkan kalian dari 3 perkara. Min thalathi khilalin. Ala yad'uwa alaikum nabiyukum fatahliku jami'an. Pertama, bahwa Allah tidak memerintahkan kepada nabi kalian untuk mendoakan buruk kepada kalian sehingga kalian binasa. Wala yadhara ahlul batil ala ahlil haqq. Yang kedua yaitu bahwa Allah tidak memenangkan ahlil batil mengalahkan ahlil haq. Orang kafir mengalahkan kalian sehingga kalian binasa, itu tidak. Yang kedua. Yang ketiga, bahwa wa alla tajtami'u ala dhalalah, bahwa kalian tidak berkumpul di atas kesesatan. Itu 3 hal yang Allah selamatkan dari kaum muslimin. Jadi kalau kita lihat yang tadi kita bahas yang atas contoh Umar tadi ya, lisannya Umar itu berkata kepada kebenaran. Itu jadi ada 4 hal itu. 4 hal yang apa? Kebenaran ucapannya Umar itu diselaraskan, diturunkan ayat. Yang pertama itu tentang hijab turun sesuai usulan dari Umar bin Khattab. Itu kan kisahnya kan Umar mengatakan, ya Rasulullah, lawit takhadda min nisa'ika hijabun. Ya Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab, ketika ada orang yang tanya, ditutup dengan hijab. Ini Umar berarti melihat ada potensi fitnah. Akhirnya wahyu membenarkan, turun surat Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna muta'an fas'aluhunna min wara'i hijabin. Yang kedua tentang tawanan perang Badar. Jadi ada perbedaan pendapat antara Rasulullah dengan Umar. Rasulullah dengan Abu Bakar itu sama pendapatnya, bahwa mereka ingin tebusan tawanan, dan Abu Bakar menyetujui. Tapi Umar mengatakan tidak boleh, jangan Nabi dibunuh saja. Kenapa? Karena mereka kadzabu wa akhraju fatribu anaqahum. Mereka itu mendustakan engkau, mengusir engkau dari Mekah, penggal saja lehernya. Akhirnya turunlah ayat teguran itu, maka nali nabiyin ayyakuna lahu khusra, atau surat Al-Anfal ayat 67. Yang ketiga tentang khamr, ya khamr. Tentang khamr itu, larangan khamr itu bertahap. Umar bin Khattab itu sering berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyan. Kemudian Allah jelaskanlah hukum khamr dengan jelas, sangat jelas. Akhirnya turun 3 tahapan. Yang pertama itu surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamr. Itu jadi khamr itu belum langsung dilarang, tapi ada dosa besar di dalamnya. Kemudian ayat yang kedua yaitu surat An-Nisa ayat 43, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan sukara, mabuk. Kemudian terakhir surat Maidah ayat 90 itu fajtanibuhu, langsung larangan mutlak, finalnya itu. Kemudian yang keempat, itu tadi yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat itu tentang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Jadi Umar bin Khattab itu pernah usul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lawittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Rasulullah, seandainya kita menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Lalu turun surat Al-Baqarah ayat 125, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini akhirnya ulama menjelaskan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa qad wafaqal wahyu umara fi mawati katsirah. Banyak sekali wahyu yang turun sesuai dengan pendapatnya Umar. Itu contoh 4 hal yang perkataan Umar dibenarkan oleh wahyu. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya belum menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.